Malam telah larut, namun Nimas masih terus mendengar isakan memilukan Mbah Alit. Perempuan sepuh itu tak henti menangis semenjak kepergian Ajeng bersama Dayang sore tadi. Ia pun menolak ajakan Nimas untuk makan malam bersama. Hati Nimas terasa pedih, terbayang saat Ajeng melangkahkan kakinya meninggalkan rumah itu tanpa menoleh sama sekali. Air mata tanpa suara mengaliri pipi Nimas. Nimas merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia telah memejamkan mata dan berusaha untuk tidur. Namun, bayangan Dayang yang menggandeng Ajeng dengan senyum penuh kemenangan malah semakin jelas saat kedua kelopak matanya terkatup. Lewat pukul 1 dini hari, Nimas menyerah. Ia membuka matanya dan duduk bersandar pada sandaran tempat tidur. Ia meraih ponsel dan menimbangnya sejenak. Terjadi perdebatan di dalam hatinya. Ia tahu Prasojo sedang sibuk. Tapi sampai kapan ia akan menyimpan rahasia tentang kepergian Ajeng kepada suaminya? Dengan air mata yang kembali merebak, Nimas menuliskan sederet pesan untuk sang suami. Ia hafal kebiasaan Prasojo yang mematikan nada di ponselnya saat ia tertidur. Itu sebabnya ia merasa terkejut saat Prasojo menelponnya hanya 1 menit kemudian setelah Nimas menerima tanda bahwa pesannya telah terkirim. Bagaimana mungkin Ajeng bisa begitu saja mau ikut dengan perempuan yang baru dikenalnya, Jeng? Prasojo sangat terkejut mendengarkan cerita Nimas yang terbata-bata dan diselingi oleh tangisan. Entahlah Mas, aku juga heran. Bahkan ia sama sekali tak menoleh lagi setelah meninggalkan pintu. Suara Nimas seperti nyaris tercekik karena sesenggukan. Apa lebih baik kalau aku laporkan mereka saja ke kantor polisi? Jangan Mas, jangan dulu. Tukas Nimas cepat-cepat. Kita belum tahu siapa sebenarnya mereka dan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bila ternyata apa yang Dayang ceritakan itu benar, bahwa Mbah Ali terlibat sebuah tindakan kriminal? Bagaimana bila polisi menjemput perempuan sepuh ini? Aku ndak tega, Mas. Nimas kembali terisak-isak. Terdengar suara Prasojo yang mendengkus keras. Lalu bagaimana dengan Ajeng? Apakah kau akan membiarkan ia pergi begitu saja? Bagaimana dengan amanat yang Mbak Mayang berikan kepadamu? Tangis Nimas kembali meledak saat Prasojo menyebut nama mendiang kakaknya. Ia tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Lalu apa maumu sekarang, Jeng? Tanya lelaki itu melunak. Aku mau pulang, Mas. Aku bingung dan takut. Suara Nimas bergetar. Ya sudah, pulanglah segera. Prasojo mengakhiri percakapan dan menutup teleponnya. Nimas masih termangu dengan ponsel yang masih tergenggam di dadanya.
Nimas tak mampu lagi melanjutkan tidur setelah percakapannya dengan Prasojo. Ia bangkit dari tempat tidur dan mulai mengemasi barang-barangnya dan Kina. Ia menyiapkan pakaian yang akan mereka kenakan untuk pulang keesokan harinya. Tak butuh banyak waktu untuk menyiapkan semua itu. Waktu subuh masih jauh. Nimas tak tahu lagi apa yang hendak ia lakukan. Ia hanya kembali berbaring dan mencoba memikirkan langkah apa yang harus mereka lakukan demi Ajeng. Semua menemui jalan buntu. Tak ada ide apapun yang melintas di kepalanya. Barulah setelah azan subuh terdengar, Nimas jatuh tertidur. Pukul 8 pagi, Nimas terbangun karena Kina yang merengek minta keluar dari kamar. Tak membuang waktu, ia pun segera membopong Kina dan menyiapkan air hangat untuk memandikannya. Tak seperti biasanya, kali ini Mbah Alit tak nampak di dapur. Rupanya, perempuan sepuh itu masih mengurung diri di dalam kamarnya. Selesai memandikan Kina, Nimas pun segera mandi. Tak sampai 1 jam kemudian, mereka sudah siap untuk berangkat. Nimas menyempatkan diri membuatkan segelas teh panas untuk Mbah Alit. Dengan perasaan gugup, ia mengetuk pelan pintu kamar perempuan itu. "Mbah, boleh aku masuk?" tanya Nimas dengan hati-hati. Terdengar gumaman pelan dari dalam kamar, disusul oleh suara batuk yang khas. Nampaknya Mbah Alit tak keberatan. Nimas pun mendorong pelan pintu kamar itu. Jemari tangan kirinya agak gemetar saat mencengkeram pegangan gelas teh. Perasaan tak nyaman seketika menyergapnya saat kakinya mulai melewati pintu kamar. Kina mengikuti di belakangnya. Jemari kecil bocah itu mencengkeram celana sang ibu. Inilah untuk pertama kalinya Nimas memasuki kamar Mbah Alit. Kamar itu tampak remang. Jendelanya masih tertutup rapat dan hanya menyisakan celah sempit di atas kusen, sehingga sinar matahari pagi bisa masuk. Aroma daun sirih bercampur aduk dengan aroma balsam gosok, minyak angin, asap obat nyamuk dan kain yang lusuh seketika singgah di penciuman Nimas. Beberapa helai baju dan kain jarik tergantung pada paku yang dipasang di belakang pintu. Secara keseluruhan, kamar itu berkesan kumuh dan pengap. Mbah Alit masih bergelung di atas kasurnya yang sedikit cekung di bagian tengah. Perempuan sepuh itu berbaring dengan posisi miring ke kanan, ke arah pintu, dengan lutut sedikit menekuk dan berselimutkan kain jarik yang lusuh. Rambut kelabunya kusut masai, terurai di atas bantal yang sudah tipis, dengan sarung bantal yang sudah pudar warnanya. Di keremangan cahaya, Nimas dapat melihat mata tua Mbah Alit yang setengah terbuka, sembab dan menatap nanar tanpa arah. Perasaan iba, sedih, sekaligus ketakutan bercampur aduk di dada Nimas saat melihat pemandangan itu. Sekejap ada perasaan ragu untuk meninggalkan perempuan sepuh itu
dalam keadaan seperti ini. Tidak Nimas, kamu harus pergi. Dia perempuan kuat. Kamu tak perlu lagi berada di rumah ini. Teriak hati kecil Nimas yang seakan berdengung-dengung di telinganya. Nimas meletakkan gelas teh itu di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ia harus menggeser benda-benda yang berserakan di sana. Sebuah dompet tua, wadah balsem, botol minyak angin, kotak sirih pinangnya, serta sebuah sisir plastik dan sehelai handuk kecil. Mbah, aku dan Kina mau pulang dulu. Pamit Nimas. Jemarinya menyentuh lengan kurus dan keriput Mbah Alit yang berbalut kebaya katun. Ia dapat merasakan tubuh perempuan sepuh itu sedikit menegang. Terkejut dengan ucapan Nimas. Suara gumaman kembali terdengar dari bibir Mbah Alit. Kali ini bercampur dengan erangan. Jemari tuanya yang tergeletak di atas kasur tampak bergerak-gerak lemah, seolah ingin menggapai Nimas. Nimas memegang punggung tangan Mbah Alit. Terasa hangat di bawah telapak tangannya. Aku akan mencari keberadaan Ajeng, Mbah. Mbah jaga diri baik-baik ya, ucap Nimas lirih. Mbah Alit menjawab dengan gumaman. Mbah masih menyimpan nomorku kan? Kalau ada apa-apa, minta tolong ke tetangga untuk menelponku ya Mbah. Gumaman itu kembali terdengar. Nimas membungkuk untuk memeluk sekilas tubuh renta itu. Lalu ia mengangkat Kina untuk mencium pipi perempuan sepuh itu. Tubuh Mbah Alit berguncang pelan. Isaknya kembali terdengar. Nimas mengusap air mata yang sempat menitik di pipinya. Ia menegakkan tubuh dan meraih kain jarik untuk menyelimuti tubuh kurus Mbah Alit. Sambil menggendong Kina, ia mengucapkan salam dan melangkah keluar dari kamar. Masih terdengar lirih isakan Mbah Alit saat Nimas menutup kembali pintu depan. Bagaimanapun juga, aku harus tega, ujarnya meneguhkan hati. Pukul 10 malam, Prasojo tiba di rumah mereka. Nimas segera menghambur dan memeluk erat sang suami. Tangis Nimas pecah di dada bidang lelaki itu. Sabar Jeng, bisik Prasojo sembari mengecup puncak kepala sang istri dan mengusap-usap lengannya. Ia sabar menunggu hingga tangisan Nimas mereda dan hanya menyisakan sedus-dan saja. Aku lelah dan ketakutan, Mas, ujar Nimas. Aku bisa memahaminya, Jeng, ujar Prasojo menenangkan. Prasojo membimbing Nimas untuk duduk di ruang tengah. Lalu ia kembali ke depan untuk melepas sepatunya dan mengunci pintu rumah. Nimas ingin membuatkannya teh manis seperti biasanya. Namun Prasojo mencegahnya sembari memegangi lengannya. Ndak usah, kamu duduk di sini saja, Jeng. Istirahatlah, aku bisa bikin sendiri.
Nimas pun menurut. Tekanan perasaan dan rasa lelah yang luar biasa menderanya, membuat wajah Nimas terlihat begitu pucat. Prasojo menuju ke dapur untuk menjerang air. Sementara menunggu air matang, ia pun menuju ke kamar untuk berganti pakaian dan mencium pipi Kina. Ia menuju ke ruang tengah dengan membawa 2 buah cangkir berisi teh di atas nampan. "Kamu sudah menyempatkan diri untuk tidur?" tanya Prasojo. Hatinya tak tega melihat keadaan sang istri yang begitu kuyu. "Nggak bisa tidur, Mas. Wajah Ajeng selalu terbayang tiap kali aku coba memejamkan mata," keluh Nimas. Ia memejamkan mata dengan jemari tangan kirinya yang memijat pelipis. "Diminum dulu tehnya, Jeng," ucap Prasojo. Mereka terdiam sesaat, menikmati teh masing-masing. "Lalu, apakah kau punya suatu rencana, Jeng?" "Entahlah, Mas, otakku buntu rasanya. Aku tak sanggup lagi untuk berpikir," gumam Nimas. "Apakah menurutmu Mbah Alit akan baik-baik saja bila harus hidup sendirian?" "Dia perempuan kuat, Mas. Namun saat aku meninggalkannya pagi tadi, ia terlihat begitu rapuh tak berdaya," lirih ucapan Nimas. Matanya kembali berkaca-kaca. Nimas mencabut selembar tisu di atas meja dan membersit hidungnya. Ia merasa sangat tertekan. Prasojo menghela napas dalam-dalam. Ia kembali menghirup cangkirnya. Pandangannya tampak kosong. Sejujurnya, ia juga merasakan kelelahan lahir batin yang luar biasa. Ia hanya tak ingin menunjukkan hal itu di hadapan sang istri. "Lebih baik kamu istirahat saja dulu, Jeng. Jangan memikirkan hal apapun. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja kok. Mungkin setelah cukup istirahat, baru beberapa hari kemudian kita akan menemukan jalan keluarnya," nasihat Prasojo. "Iya, Mas. Aku pun sampai memaksakan diriku untuk bisa memejamkan mata. Meski sulit sekali rasanya." "Masuklah ke dalam kamar dan tidurlah. Aku akan mandi sebentar. 2 hari lagi aku libur. Nanti akan kita bahas lagi masalah ini." Prasojo bangkit ke dapur, membawa 2 buah cangkir yang telah kosong. Lalu menuju ke kamar mandi. Nimas mematuhi saran sang suami. Ia segera menuju ke kamar dan mencoba untuk tidur. Nimas sudah terlelap saat Prasojo kembali dari kamar mandi. Dengan berjingkat, lelaki itu naik ke atas tempat tidur di sebelah sang istri dan menyelinap di balik selimutnya. Ia bersyukur melihat Nimas yang tampak begitu pulas, meski gurat kecemasan masih terlukis di wajah tanpa polesan itu. Malam merayap perlahan. Kesunyian melingkupi kawasan perumahan yang masih sepi itu. Hanya terdengar tarikan napas dan dengkuran lembut Prasojo dan Kina. Namun, suasana kedamaian dan ketentraman itu
terusik dengan teriakan histeris Nimas saat menjelang dini hari.